Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1231 berbaring. Hari telah berlalu. Pada pagi hari, jalan setapak yang dipenuhi pepohonan di Gunung Su tertutup oleh embun beku berwarna putih. Menghadapi matahari terbit, Chu Chen dan istrinya keluar bergandengan tangan dan memulai hari latihan, dimulai dengan mengolah kekuatan magis Yin Yang. Selama proses ini, Chu Chen jelas merasakan bahwa kekuatan kemampuan sihir Yin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Chu Chen dan istrinya belum menerobos ke alam tubuh emas, kekuatan Tai Chi yang dipahami Song Yan dalam pertempuran di desa Jiaozai memiliki pengaruh besar pada penggunaan kekuatan magis Yin dan Yang. Sekarang, serangan dari kekuatan magis Yin yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam tubuh emas. Tuan dan Nyonya Chu Chen saling berpandangan dan saling memahami. Keduanya melangkah di jalan kesatria bersama-sama, bergandengan tangan. Setelah menguasai kekuatan sihir Yin Yang, Song Yan berlatih pedang sendirian sementara Chu Chen berlatih sihir mengintip ke langit. Kerang penglihat langit di tangannya memantulkan hampir seluruh pemandangan Gunung Su. Chu Chen mencoba meningkatkan jarak mata-matanya. Banyak prajurit muncul di dekat Susan, berkeliaran. Banyak juga orang biasa yang datang ke sini karena reputasinya. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang dapat menemukan pintu masuk sebenarnya ke Gunung Su. Oleh karena itu, Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi keajaiban dan kekuatan formasi pelindung Gunung Susan. Hari sudah siang ketika Chu Chen dan istrinya menyelesaikan pelatihan mereka. Song Yan merasakan kekuatannya sendiri dan tiba-tiba berkata, "Chu Chen, aku mungkin bisa segera memasuki alam tubuh emas." Mendengar ini, Chu Chen tertegun sejenak, lalu terkejut. "Teknik tubuh emas apa yang telah kamu pahami?" Berasal dari kekuatan Tai Chi. Song Yan merenung sejenak dan berkata, "Ini seharusnya disebut teknik tubuh emas Tai Chi." Tubuh emas Tai Chi. Chu Chen tidak bisa menahan ekspresi gembiranya. Ini merupakan terobosan besar bagi Song Yan di jalan seorang pejuang. Pada saat yang sama, Chu Chen merasa frustrasi karena tubuh emas pahala miliknya tampaknya semakin sulit diperoleh menjelang akhir. Song Yan tampaknya melihat melalui pikiran Chu Chen dan berkata sambil tersenyum, "Hampir semua teknik tubuh emas di dunia dapat ditiru, tetapi tubuh emas pahala Anda unik. Oleh karena itu, proses pembentukan tubuh emas pahala akan tampak sulit. Selama Anda bekerja keras, Anda dapat menggiling batang besi menjadi jarum." Chu Chen mengulurkan tangan dan memegang bahu Song Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan penuh kasih sayang, "Bagus memiliki keterampilan yang mendalam, tetapi jangan mengasahnya menjadi jarum." Rona merah muncul di wajah cantik Song Yan. "Bah, dasar bajingan." Chu Chen menoleh dan melihat ke atas. Di atas batu di Cakrawala, ada seorang gadis muda berpakaian merah duduk dengan postur anggun. Gaun merahnya berkibar tertiup angin. Matanya yang cerah menatap Chu Chen dengan jijik. "Burung kecil bodoh. Lama tak berjumpa." Chu Chen berjalan mendekat dan mengeluarkan lampu ilahi Guiksu di tangannya. "Kemarilah, pinjamlah lampu."
Pikiran ini terlintas di benak saya kemarin ketika Liu Siwan dan saya mencoba yang terbaik untuk menyalakan lampu ilahi Guiksu tetapi gagal. Namun, ketika saya kembali ke rumah dan melihat Song Yan, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak saya. Sang dewi kecil memandang lampu ilahi Guiksu di tangan Chu Chen dan sedikit terkejut. Rumor yang beredar di luar benar adanya. Bagaimana lampu ilahi Guiksu bisa sampai ke tanganmu? Qin Dahai sebenarnya menyebarkan berita tersebut ke seluruh dunia burung. Saya menukar 2 tulang suci Suwang dengan Qin Dahai untuk itu. Chu Chen menunjuk ke arah lampu ilahi Guiksu dan berkata, semprotkan dan lihat apakah bisa menyala. Mendengar ini, sang dewi kecil memutar matanya dan berkata, di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat menyalakan lampu ilahi Guiksu adalah api asal, dan api asal adalah sesuatu yang hanya dapat kamu temukan secara kebetulan. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Asal-usul api, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Chu Chen. Qin Dahai berjanji padaku bahwa dia tidak akan menyalakan lampu ilahi Guiksu dalam waktu 1 tahun. Mungkinkah dia belum menemukan asal api? Ini sebenarnya kabar baik bagi Chu Chen. Gerbang ke wilayah Qin tidak boleh dibuka terlalu cepat. Tentu saja. Kalau tidak, apakah menurutmu Qin Dahai benar-benar akan menentang kakek monyet tanpa alasan? Dewi kecil itu selalu merasa bahwa nama Qin Dahai agak aneh. Di sampingnya, Song Yan tak dapat menahan diri untuk berseru, kakek monyet tahu di mana sumber api itu? Saudari Yan Yan, apakah Anda lupa prasasti Nuba? Dewi kecil itu sangat lembut ketika berbicara kepada Song Yan. Sebuah kata dapat membangunkan seorang pemimpi. Chu Chen berkata tanpa berpikir, kekuatan sihir api merah yang diperoleh Seng Mingzu mengandung asal-usul api. Oh, kamu tidak sebodoh itu. Dewi kecil itu membalas, kupikir pengetahuanmu sependek rambutmu. Beberapa pikiran terlintas dalam benak Chu Chen dalam sekejap. Banyak hal tiba-tiba menjadi jelas bagi saya. Dia mengerti mengapa Qin Dahai muncul di puncak singa dan melakukan pertarungan sengit dengan monyet Huangshan. Dia mengerti mengapa Qin Dahai begitu bersedia menyerahkan lampu ilahi Guiksu kepadanya. Dia ingin menggunakannya untuk mengumpulkan Origin Fire. Song Yan melirik Chu Chen dan berkata, jika kakek Linghu datang ke Susan dan ingin menggunakan lampu ilahi Guiksu untuk menyelesaikan masalah monumen Nuba, Seng Mingzu tidak dapat meninggalkan monumen Nuba karena sumber api merah. Kemudian, selama sumber api merah dipindahkan ke lampu ilahi Guiksu, masalah yang telah mengganggu Seng Mingzu selama 2000 tahun dapat diselesaikan secara alami, dan Keraroh dan Mingzu dapat benar-benar bersatu kembali. Namun, setelah Seng Mingzu diselamatkan, api asli akan dimasukkan ke dalam lampu ilahi Guiksu, dan lampu ilahi Guiksu dapat dinyalakan kapan saja. Qin Dahai benar-benar tidak punya niat baik. Chu Chen mendengus, lalu berkata, jika senior Linghu datang, aku akan memasukkan sumber api merah ke dalam lampu ilahi Guiksu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hal seharusnya dilakukan. Chu Chen tidak pernah mundur saat melakukan sesuatu. Perkataan Chu Chen pun sedikit disukai oleh sang dewi kecil, yang memujinya dan berkata,
kamu, orang jahat, belum sepenuhnya jahat. Chu Chen meliriknya ke samping. Kakak, dia mengintipku lagi. Dewi kecil itu langsung mengeluh. Chu Chen pergi dengan cepat. Burung kecil bodoh ini tidak layak bergaul. Jika dia tahu, dia akan menuntutnya saat itu juga. Setelah berjalan-jalan di sekitar Gunung Su, Chu Chen kembali ke sarangnya. Tidak ada waktu di pegunungan. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 bulan ini, tidak ada hal besar yang terjadi di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Di Gunung Su, para Master 9 Vena mendalam berhasil memahat tubuh emas satu demi satu. Song Yan juga berhasil memasuki alam tubuh emas dan menciptakan tubuh emas Tai Chi. Jiang Kufeng, yang berada jauh di lautan, juga membawa kabar baik bahwa dia juga telah memasuki alam tubuh emas. Chu Chen duduk di atas batu, tampak kesepian. Dia, raja era baru dan nomor 1 di dunia seni bela diri, terjebak di alam tubuh emas. Ponselnya bergetar, dan ada pesan dari Jiang Kufeng. Ah Chen, kamu belum menembus alam tubuh emas. Hahaha, tunggu sebentar, aku akan berangkat ke Sushan sekarang untuk bertanding denganmu. Di antara baris-barisnya, Jiang Kufeng mengungkapkan kegembiraannya yang mendalam. Tahukah Anda, mimpinya selalu untuk melampaui Achen. Mimpi itu akan menjadi kenyataan. Perasaan ini sungguh mengasyikkan. Jauh di dalam laut, seorang pria berjaket hitam, menunggangi banteng Dewa 5 warna secara terbalik, berangkat. Ayo temui Achen untuk belajar darinya. Di puncak Gunung Su, Chu Chen berbaring di atas batu, menatap lautan awan yang bergulir. Matanya tumpul dan terdiam. Dia berbaring datar. Bab 1232. Semua makhluk hidup memiliki tubuh emas. Hanya aku yang memiliki kekuatan magis. Mulai hari ini, tolong panggil aku Chu Xianyu. Chu Xianyu berbaring di atas batu, merasa tertekan. Selama 3 bulan terakhir, orang-orang di sekitarku telah membawa kabar baik satu demi satu, dan banyak dari mereka telah menerobos ke alam tubuh emas. Seluruh dunia seni bela diri telah memasuki periode pertumbuhan yang eksplosif. Namun hanya Chu Chen yang masih gagal menciptakan tubuh emas. Saya sudah berusaha keras berlatih. Tetapi sarang kecil saya di pohon pun sudah roboh beberapa kali. Chu Chen mendesah. Tiba-tiba dia punya firasat. Semua makhluk hidup memiliki tubuh emas. Hanya aku yang memiliki kekuatan supranatural. Masih ada pesan dari saudara Feng di ponselku. Chu Chen tidak mau melihat. Itu pasti ejekan dari saudara Feng. Terlebih lagi, Chu Chen juga tahu bahwa saudara Feng berkata dia akan datang ke Susan untuk menemuinya. Hatinya terkutuk, Chu Chen berbaring dan memperhatikan awan bergulir hingga senja. Lalu dia duduk dengan malas dan memeriksa kekuatan jasadnya. Ya, meningkat lagi. Dia mengeluarkan ponselnya, melewatkan pesan Feng Ge, dan melirik situasi lainnya. Baru saja, 2 anggota lagi dari kelompok 2000 berhasil menerobos ke alam tubuh emas. Hal ini juga dikarenakan adanya sistem penukaran poin 2000. Semakin banyaknya teknik tubuh emas dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada orang-orang. Selamat kepada saudara Zhao Wansong dan Zhao Wansun atas penciptaan patung emas.
Pengeras suara kecil di latar belakang Biro Operasi Khusus menyiarkan berita ini. Aroma tubuh yang menawan mengandung 1 bagian kelembutan, 2 bagian kasih sayang, 3 bagian antusiasme, 4 bagian cinta, 5 bagian pesona, 6 bagian semangat perih, 70, 80, dan 90 poin memabukkan. Ini pasti istriku. Peri Song. Chu Chen berbalik dan menatap Song Yan yang sudah dekat. Song Yan memutar matanya ke arahnya, berjalan mendekat dan duduk di sebelah Chu Chen, dan berkata, "Sudah 3 bulan, dan kakek monyet roh belum muncul. Baru saja Dewi kecil itu pergi. Dia bilang dia ingin berjalan-jalan untuk melihat apakah dia bisa menemukan kakek monyet roh." Chu Chen juga telah menunggu kedatangan monyet roh senior. Berita bahwa dia telah memperoleh lampu ilahi Guiksu tersebar begitu luas sehingga mustahil bagi senior Linghu untuk tidak mengetahuinya. Akan tetapi, senior Spirit Monkey tidak pernah muncul. Chu Chen juga samar-samar menebak alasannya. Mungkin monyet roh senior tidak ingin melibatkan kita. Chu Chen berkata, bagaimanapun, identitas dan kekuatan Qin Dahei tidak sederhana. Song Yan menghela napas pelan dan memegang tangan Chu Chen. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Pertama, untuk mencari kakek monyet, dan kedua, sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik akhir-akhir ini, jadi ayo kita keluar dan bersantai. Chu Chen terharu, Saudara Feng akan datang juga. Jika Anda tidak pergi sekarang, kapan Anda akan pergi? Chu Chen segera mengangguk. Baiklah, kita berangkat besok pagi. Tidak, malam ini. Chu Chen berkata, kamu kembali dan berkemas. Aku akan memberitahu Si Wan dan para majikan. Song Yan gembira dan langsung mengangguk. Meskipun tanah suci Susan hebat, namun letaknya jauh dari dunia sekuler dan selalu terasa sedikit kurang setelah tinggal di sana dalam waktu yang lama. Dia sudah lama ingin pergi jalan-jalan. Setelah Song Yan pergi, Chu Chen segera tiba di depan pohon pedang. Liu Siwan melihat Chu Chen dan merasa gembira. Kakak Chen, kamu datang di waktu yang tepat. Adik junior akan segera bangun. Chu Chen sedikit terkejut saat mendengar ini. Adik laki-lakinya bersedia mengorbankan segalanya untuk melindungi kepergian Liu Siwan. Untungnya, dia meminum sebotol anggur kucing sebelum jiwanya meledak, dan akhirnya menyelamatkan jejak jiwanya. Namun saat itu, Liu Siwan mabuk selama 2000 tahun. Adikku, kau bangun begitu cepat. Chu Chen menatap Liu Siwan dan tiba-tiba merasakan adanya saling pengertian. Dia langsung teringat pada 5 tahun saat dia disegel oleh jimat penenang jiwa. Barangkali, Liu Siwan juga seperti ini, dan sengaja dihalangi oleh guru seniornya. Liu Siwan sangat gembira saat dia melihat pedang besi hitam yang berat di bawah pohon pedang tersembunyi. Tampak berat dan tanpa tepi, membuat orang merasa tertekan yang tak dapat dijelaskan. Jiwa adikku ada di dalam pedang besi hitam yang berat ini. Waktu berlalu setiap detik, tiba-tiba, cahaya biru redup, seperti cahaya kunang-kunang, berangsur-angsur bersinar di dalam pedang besi hitam yang berat itu. Liu Siwan menahan napas dan menatap tajam. Momen. Cahaya kunang-kunang semakin lama semakin terang. Suara adik laki-lakinya yang lebih muda juga terdengar sangat lemah, Kakak Siwan.
Liu Siwan langsung gembira. Air mata mengalir di matanya. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, dan roh adik laki-lakinya jatuh ke telapak tangannya. Adik laki-laki, kamu akhirnya bangun. Suara Liu Siwan juga bergetar. Dalam pertempuran Wudang, adik lelaki itu melindunginya dengan nyawanya. Liu Siwan akan selalu mengingat kebaikan ini. Adik laki-lakinya juga merasakan firasat seperti mimpi. Kakak Siwan, aku tidak mati. Liu Siwan tertawa. Apakah kau lupa bahwa namamu adalah Buling Tian? Satu langkah di atas awan, satu langkah di atas langit. Perjalananmu untuk menjadi pendekar pedang baru saja dimulai. Bagaimana mungkin kau mati? Chu Chen berdiri di samping dengan senyum di wajahnya, dan dia juga dengan tulus bahagia. Rekan magang junior Buling Tian, perjalanannya untuk menjadi pendekar pedang dimulai lagi. Setelah kedua saudara itu berbicara dengan penuh semangat, Liu Siwan tidak sabar untuk bertanya. Adik laki-laki, aku memberimu beberapa tempat di mana anggur kucing mungkin disembunyikan. Di mana kamu menemukannya pada akhirnya? Apakah masih ada anggur kucing yang tersisa di tempat itu? Sang adik terdiam. Dia punya firasat bahwa kakak senior Siwan bekerja keras menyelamatkannya hanya demi Maurjiu. Ternyata itu adalah pembayaran yang salah. Tempat itu mungkin mirip dengan lokasi Maorling 2000 tahun yang lalu. Sang adik akhirnya angkat bicara. Namun, aku hanya menemukan sebotol anggur Maoer. Liu Siwan mendesah. Hati Chu Chen tergerak. 100.000. Aku hanya berencana untuk jalan-jalan dengan Yan Yan, Chu Chen berkata. Pokoknya, tidak ada tujuan. Aku akan pergi ke Maoer Ridge dan mencoba menemukan anggur Maoer. Chu Chen juga sangat penasaran dengan anggur Maoer. Pada saat yang sama, Chu Chen juga memiliki harapan di dalam hatinya. Barangkali, anggur kucing ajaib bisa menjadi kesempatan terakhir baginya untuk membangun tubuh emasnya. Itu bagus. Liu Siwan menatap Chu Chen. Saudara Chen, Anda selalu menjadi orang yang diberkati, dan orang-orang di luar sana menyebut Anda sebagai orang yang terpilih. Saya percaya Anda dapat menemukan anggur kucing. Orang terpilih yang terjebak di alam kekuatan magis. Chu Chen merasakan dadanya seperti ditusuk pisau, sakit sekali. Setelah mengetahui lokasi pasti Maorling, Chu Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Siwan, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada guru-guru lain dan yang lainnya. Memanfaatkan kegelapan, Chu Chen dan istrinya terbang dengan pedang mereka dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Tidak lama, seekor banteng dewa 5 warna turun ke Gunung Su. Jiang Kufeng tampak bersemangat. Achen, aku datang. Jiang Kufeng tentu tahu bahwa Chu Chen mampu membunuh mereka yang berada di alam tubuh emas. Tetapi jika ia bertarung dengan Chu Chen pasti tidak akan menggunakan jurus mematikan padanya. Dengan cara ini, dia dapat mengalahkan Chu Chen dengan satu tangan. Jiang Kufeng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia penuh energi dan bersemangat untuk bertarung. 10 menit kemudian, Susan, di bawah pohon pedang, senyum di wajah Jiang Kufeng benar-benar membeku, dan dia tampak seperti patung, tidak bergerak. Achen, kabur semalaman, bersambung.